Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhiyahni Pungharam. Saya dari kelas C dan nomor NPM saya 41155050210048. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang telah saya buat. Di sini tugas UTS yang saya buat itu proyeknya toko mobil ya, tetapi tidak spesifik sepenuhnya toko mobil. Di sini saya hanya membuat data master mobil saja yang bisa dikelola secara create, read, update, delete. Sebelumnya di sini saya menggunakan library MySQL Connection. Di dalam library MySQL Connection ini include terdapat driver JDBC. Nah, si driver JDBC ini berfungsi untuk menghubungkan bahasa pemrograman Java dengan MySQL. Ini contoh konfigurasi MySQL connection saya ya. Di sini saya membuat variabel JDBC driver, MySQL cj JDBC driver. Lalu ini database URL saya MySQL localhost 3306 portnya, dan ini nama database saya, nama database yang akan digunakan toko mobil. Lalu ini user database saya Yugi, passwordnya juga sama Yugi. Lalu di sini library JDBC ini membutuhkan connection count, lalu statement. Nah, lalu ini kelas for name JDBC driver. Ini tuh maksudnya untuk meregistrasi kelas JDBC driver. Nah, ini proses pengkoneksiannya, driver manager, get connection, db URL. Nah, ini db URL yang telah kita definisikan sebelumnya. Lalu user passwordnya dimasukkan ke dalam parameter get connection. Lalu statement ini di connection dibuat statementnya. Nah, ini tuh wajib menggunakan try catch. Kenapa? Karena jika terdapat error, maka di sini akan diberitahu errornya apa. Nah, lalu ini Java kelas mobil ini. Nah, di sini saya mengimport result set, statement, scanner, lalu MySQL connection ini yang saya buat, dan array list ya. Saya ini yang pertama ini ada scanner input sama dengan new scanner. Ini tuh fungsinya untuk memasukkan input di dalam konsol ya. Lalu MySQL connection saya deklarasikan sebagai MSC result set. Nah, result set ini berfungsi untuk menampung hasil query yang dijalankan. Nah, lalu ada kebutuhan seperti ID update. Ini kebutuhannya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ada mobil model. Nah, mobil model ini untuk menampung data dari hasil query untuk dijadikan untuk disorting lebih tepatnya ya, lebih mudah. Lalu ada array list, no mobiles, array list, array of object dari mobil model ini. Nah, pada
main fungsi. Di sini ada menu ya. Yang pertama dijalankan itu menu. Nah, menu ini menampilkan menu-menu toko mobil. Di sini terdapat 4 pilihan. Nah, yang pertama itu menampilkan data mobil. Lalu yang kedua menambah data mobil. Yang ketiga ubah data mobil berdasarkan ID ya. Dan yang keempat menghapus data mobil. Nah, ini M sama dengan input next in. Nah, ini tuh inputannya ya. Saya masukkan ke variabel M. Lalu ini saya membuat objek baru MySQL connection untuk memanggil koneksi proses untuk menghubungkan dengan database MySQL. Nah, ini yang tadi saya panggil di sana agar terhubung gitu ya. Lalu di sini ada switch case. Nah, switch case jika yang kita inputkan 1 sesuai ini 1, maka kita akan diarahkan ke metode read data. Jika 2, maka kita akan diarahkan ke metode add data untuk menambah data. Jika kita inputkan 3, maka kita akan diarahkan ke update data. Dan yang terakhir, jika kita input 4, maka kita akan diarahkan untuk menghapus data. Lanjut ya. Nah, di sini ini adalah fungsi read data. Read data itu fungsinya itu di sini terdapat proses untuk membaca data ya. Data dari table database kita. Nah, di sini saya membuat tabel mobil. Nah, ini tabel mobil. Lalu result set sama dengan MySQL connection statement. Lalu eksekusi, jalankan metode execute query. Nah, ini query yang saya buat, select bintang from mobil. Ini tuh artinya menampilkan seluruhnya dari tabel mobil. Nah, di dalam tabel mobil itu terdapat field. Ini saya menggunakan DB Appear ya sebagai database manajernya. Di sini saya akan melihat kolom-kolom apa saja yang terdapat dalam tabel mobil. Nah, kita jalankan. Nah, di dalam tabel mobil itu terdapat ID. Nah, ini ID ini sebagai primary key ya. ID primary key yang artinya tidak boleh ada yang duplikat. Lalu ada kolom nama, merek, kapasitas mesin, ada tahun pembuatan, ada warna, ada tipe, ada harga. Nah, ini kolom-kolomnya. Lalu di sini saya eksekusi select bintang from mobil dan di looping menggunakan pengulangan while. Nah, ini kondisinya ya. Kondisi result set dot next. Nah, ini tuh terus mengulang data-data yang kita dapatkan dari query ini. Ini ID result set get integer ID. Karena ID bersifat integer, maka get integer disimpan. Saya simpan di variabel ID. Lalu nama should get string nama. Ini get string karena nama itu tipe datanya string ya. Jadi get string, get integer ini harus sesuai dengan tipe data yang kita buat. Nah, ini juga get float karena harga ini tipe datanya float.
Lalu di sini saya membuat objek mobil model sama dengan new mobil model. Ini tuh maksudnya saya menyimpan data-data yang hasil dari looping ini ke dalam objek, lalu dimasukkan ke array of object. Objeknya itu isinya seperti ini ya. Mobil model, ID, kapasitas mesin, tahun pembuatan, nama, merek, warna, tipe, semua ada di sini. Nah, ini saya panggil method setAll yang berfungsi untuk memasukkan data yang kita dapat dari looping ke objek sini. Nah, di sini juga terdapat get ya, function get. Misalnya ini get ID berarti untuk mengambil ID, get nama untuk mengambil nama. Yang lainnya juga sama. Lalu setelah kita masukkan ke dalam array of object mobil model, di sini saya sort. Nah, kita maju ke method sort. Nah, di sini tuh method sort ini membutuhkan argumen array of object. Di sini dilakukan proses sorting. Yang saya gunakan di sini ialah insertion sort. Ini for sama dengan, karena insert sort itu dimulai dari indeks ke 2 ya, indeks ke 1. Maka di sininya i sama dengan i1, lalu i lebih kecil dari jumlah array yang kita punya, lalu ini increment i++, lalu ini mobil model sebagai temporary ya, variabel baru diisi. Nah, ini while, dan ini kondisinya jika J lebih besar dari 0 dan array get J kurangi 1 get ID. Jadi ini tuh maksudnya membandingkan ID-nya ya. Jika ID pada J kurangi 1 lebih besar dari temporary get ID, maka ini yang dijalankan array set J array J-1. Maksudnya array indeks ke J diisi dengan array get J array ke J kurangi 1. Lalu ini yang setelah while, yang proses terakhir dalam insertion sort, array pada indeks ke J diisi dengan temporary. Seperti itu. Kita kembali ke metode read data. Nah, setelah kita sorting, maka selanjutnya saya menampilkan data. Ini di sini saya tampilkan data. Sama ya. Fungsi show data juga memerlukan argumen array of object. Nah, di sini saya kasih label ya, data mobil, lalu ini kolom-kolomnya ID, nama, merek, kapasitas mesin, tahun buat, warna, tipe, dan harga. Lalu di looping menggunakan perulangan for. Nah, ini array.get array dari mobil model diambil indeks keberapa sesuai looping ini, lalu dipanggil ID-nya. Lalu ya sama ya seperti yang lainnya juga, array get posisi keberapa, get nama, get merek. Lalu yang terakhir pada fungsi show data ini terdapat pilihan
apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika kembali ke menu maka akan menjalankan metode menu, dan jika tidak maka selesai. Lalu lanjut ke add data. Pada fungsi add data ini di sini terdapat proses menambahkan data mobil. Yang pertama sistem outprint ID, ini label pada formnya. ID diisi dengan apa, nama, isi nama mobilnya apa, lalu merek, isi merek mobilnya apa, kapasitas mesin, dan lain-lain. Lalu setelah itu saya membuat string query dengan variabel query ya. Nah di sini string format. Maksud dari string format ini sebenarnya sama saja ya dengan kita membuat string lalu ditambah dengan plus. Namun saya ingin membuatnya lebih rapih dengan menggunakan string format. Jadi di sini tuh insert into, ini query untuk memasukkan data ke dalam tabel mobil ya. ID ini kolom-kolomnya, ID, nama, merek, kapasitas mesin, tahun pembuatan, warna, tipe, harga. Nah ini values-nya %d. %d itu merupakan ini nih. %d itu artinya ID. Berhubung ID tipe datanya integer, maka di sini %d. Ini tuh pasangannya dengan ini parameternya, argumennya. Ini %s. %s ini nama. Karena ini nama itu tipe datanya string, maka %s harus %s. Ini ya integer %d. Dan jika tipe datanya float maka %f. Lalu result sama dengan, nah ini result ya, bukan result set. MSC statement execute update. Nah ada yang berbeda dengan proses penjalanan query read data. Jika di read data execute query, di sini execute update. Kenapa? Karena query insert itu tidak menampung data ya. Di sini hanya terdapat status saja. Jika berhasil maka 1, jika tidak berhasil maka nilainya 0. Nah, lalu saya kondisikan jika if result lebih besar dari 0 maka akan muncul muncul pada konsol yang bertuliskan data berhasil ditambahkan. Nah, ini saat perlu diingat saat menjalankan query itu harus menggunakan dibungkus dengan try and catch. Kenapa? Ya karena itu tadi, agar setiap error yang kita dapat bisa ditampilkan. Jika error kita menjalankan ini, dan jika tidak error kita menjalankan ini. Lalu seperti pada akhir metode add data ini sama seperti read data ya, ada pilihan ingin kembali ke menu atau tidak. Nah update data selanjutnya, pada fungsi update data ini berfungsi untuk mengubah data ya. ID update, di sini terdapat masukkan ID data yang akan diubah. Jadi nanti kita mau masukkan ID data yang akan kita rubah, lalu ID-nya mau dirubah jadi berapa, lalu namanya ingin dirubah menjadi apa, lalu kapasitas mesin. Ya ini
sama seperti yang di atas ini ya. Lalu sama saya juga membuat string.format, update string.format. Nah ini query update-nya, update mobil set ID sama dengan %d sama dengan %s, merek sama dengan %s. Ini argumennya ini sama seperti yang di atas tadi ya. Lalu kita jalankan execute update. Nah ini karena query update tidak menampung data juga, maka kita menggunakan execute update. Jika resultnya lebih dari 0, maka akan menampilkan data berhasil dirubah. Sama. Lalu delete data juga sama seperti update data. Kita pada awalnya memasukkan ID data yang akan dihapus, lalu kita jalankan query-nya. Nah ini query untuk delete data, delete from mobil where ID, ID-nya ini ID APDT. Kita sama menggunakan execute update. Jika berhasil, maka data berhasil dihapus. Seperti itu. Mari kita lihat demo dari aplikasi ini ya. Di sini ini yang pertama ditampilkan itu metode menu. Ini metode menu toko mobil. Misal saya ingin menampilkan terlebih dahulu data mobil, maka saya pilih nomor 1. Nah di sini terdapat 51 data. Data ini saya query ya sebelumnya menggunakan database manager ini agar lebih cepat. Dan mohon maaf ini kolomnya tidak rapih karena untuk konsol itu sedikit agak susah ya merapikannya. Ini menampilkan data seperti ini. ID-nya juga semuanya ngurut. Lalu saya akan coba untuk menambahkan data. Maka kembali ke menu, yes. Nah ini telah ditampilkan menu. Lalu kita pilih nomor 2, tambah data. ID yang kita akan buat misal 53 ya. Namanya kita akan memasukkan mobil misal Panther, merek Isuzu, kapasitas mesin 1500 cc, lalu tahun pembuatan 2012 misal, warna abu, tipe turbo misalkan ya, harganya 150 juta misal. Nah ini berhasil ditambahkan. Nah sekarang kita cek ya, yang kita masukkan ini apakah sudah masuk ke database atau belum. Caranya kita kembali ke menu, yes, lalu tampilkan data mobil. Nah di sini terdapat hasil dari yang telah kita inputkan tadi, Panther Isuzu 1500 cc tahun buat 2012 abu turbo. Lalu kita akan coba memasukkan data kembali ya. Kita ingin mengetes apakah insert shot ini berjalan atau tidak. Kita masukkan dengan ID misal 52. Jadi nanti harusnya 5152. Nah, kita masukkan 52. Nama mobil Yaris, merek Honda, kapasitas mesin 1300 cc, tahun buat 2022, warna putih, tipe S misal, harga 100 juta. Nah data berhasil ditambahkan, lalu kita cek. Nah ini Yaris berada di posisi
52 ya. Berarti insert yang saya buat berjalan. Lalu kita akan coba mengubah data. Kita kembali ke menu, kita pilih nomor 3, masukkan data yang ID data yang akan kita rubah. Misal kita ingin mengubah ID data ini ya, 52. Kita rubah. Seharusnya ID itu tuh tidak dapat dirubah ya, tapi ini tidak apa-apa lah. Namanya kita ganti tipe mobil Yaris menjadi RAS, misal RAS, kapasitas mesin 1600 cc, merek Daihatsu, tahun buat 2010, warna putih, tipe R, harga 160 juta. Data berhasil dirubah. Kembali dalam menu, kita cek. Nah, ini sebelumnya Yaris, lalu kita rubah menjadi RAS. Ini berhasil ya. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba menghapus data ya. Kita kembali ke menu, lalu kita pilih hapus data mobil. Kita akan menghapus data ini ya, 53, kita hapus, delete. Data berhasil dihapus. Kita cek. Di sini sudah tidak ditampilkan lagi ya data dari ID 53 tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pembuatan program ataupun dalam penyampaian, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.